Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syarifah dari kelas 1A dengan nomor NIM yaitu 2501030017. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Fenomena Viral di Media Sosial sebagai Sumber Informasi. Dengan mengefisiensikan waktu, langsung saja saya mulai dari latar belakangnya. Dalam 10 tahun terakhir, media sosial mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga menjadi sumber utama bagi mahasiswa untuk mencari sebuah informasi. Video pendek, isu trending, maupun meme menjadi rujukan utama untuk pemahaman suatu peristiwa. Meskipun sumber-sumber ini tuh tidak terjamin pasti keasliannya ataupun kebenaran informasinya, dikarenakan algoritma sosial ini lebih mengutamakan daya tarik daripada kebenaran dari sebuah sumber informasi. Perbedaan tingkat literasi digital juga mengakibatkan mahasiswa berpotensi untuk membuat persepsi terhadap informasi yang bias ataupun tidak akurat. Sehingga tujuan dari penelitian ini tuh untuk memahami bagaimana para mahasiswa menangkap sebuah fenomena viral sebagai sumber informasi dan juga sebagai konsumsi yang kritis dan juga bertanggung jawab. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi memahami dan menafsirkan konten viral di media sosial. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kepercayaan mahasiswa ilmu komunikasi terhadap informasi viral di media sosial. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi menentukan kebenaran informasi yang terdapat di media sosial. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi memaknai dan menafsirkan konten viral di media sosial. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa ilmu komunikasi terhadap fenomena viral yang ada di media sosial. Yang ketiga yaitu menganalisis cara mahasiswa ilmu komunikasi dalam menentukan kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini tuh diharapkan untuk berkontribusi pada perkembangan di dalam ilmu komunikasi, khususnya yaitu kajian literasi media dan juga perilaku informasi di media digital, dengan memperdalam pemahaman tentang cara mahasiswa memaknai fenomena viral serta juga proses pembentukan kebenaran informasi di media sosial. Selanjutnya itu ada manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini tuh berguna bagi mahasiswa untuk meningkatkan sikap kritisnya terhadap informasi viral yang di media sosial. Selain itu juga bagi institusi pendidikan, penelitian ini tuh diharapkan sebagai dasar pengembangan literasi media, dan juga untuk masyarakat umum diharapkan juga untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial. Selain itu juga diharapkan juga penelitian ini tuh dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam kajian perilaku informasi dan juga fenomena viral. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang persepsi. Pengertian persepsi. Kata persepsi sendiri berasal dari bahasa Inggris atau perception, yang artinya tuh persepsi, penglihatan, ataupun tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan ataupun penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Nisa et al., persepsi merupakan proses psikologis yang melibatkan pengolahan data indrawi oleh pemikiran sehingga menghasilkan pemahaman dan makna terhadap lingkungan. Maksudnya apa? Jadi dalam proses
persepsi ini kan menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain kan. Nah, semua itu tuh masuk lewat panca indera, tapi apa yang kita rasakan tuh tidak langsung diterima begitu saja, tetapi otak kita akan memikirkan dan mengolahnya terlebih dahulu. Lalu kita menjadi mengerti nih apa yang sedang terjadi. Nah, lewat persepsi ini juga kita dapat mengenal, memahami, dan juga memberi arti pada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Seperti itu maksudnya teman-teman. Menurut Dashandi et al., dalam proses pengambilan persepsi ini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, kayak misalnya itu faktor budaya, pengetahuan, pengalaman, sikap, dan juga kondisi emosional, sehingga setiap individu ini tuh dapat memiliki persepsi yang berbeda dikarenakan faktor tadi yang sudah saya sebut. Oleh karena itu, persepsi ini tuh berperan penting dalam memahami realitas dan juga mengambil keputusan atau bersikap. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang terjadi antara komunikator, yaitu pemberi pesan ataupun pemberi informasi, dan juga komunikan, yaitu penerima informasi atau juga pendengar, yaitu untuk mencapai kesamaan makna dengan tujuan utama tuh menghasilkan perubahan perilaku serta juga perubahan sikap dan juga pandangan sebagai dampak dari pesan yang diterima. Selanjutnya itu fenomena viral. Fenomena sendiri merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang dapat diamati dan dianalisis secara ilmiah untuk memahami sebuah makna, pola, serta keterkaitannya dengan kehidupan. Sedangkan berdasarkan KBBI, viral sendiri merujuk kepada virus, dari kata virus ataupun virus, yang artinya tuh virus gitu. Dengan demikian, fenomena viral adalah peristiwa sosial yang berkembang dan menyebar secara cepat di masyarakat melalui media sosial ataupun media digital, serta dapat dikaji secara ilmiah karena memiliki pola dan juga makna tertentu. Tentang media sosial sebagai sumber informasi. Internet merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern zaman sekarang. Dikarenakan dengan adanya internet, itu dapat memudahkan proses pencarian, akses, dan juga penyebaran informasi. Perkembangan internet ini mendorong munculnya berbagai platform media baru, terutama yaitu media sosial, yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan lebih cepat. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana interaksi dan juga kolaborasi antar pengguna dalam menghasilkan konten. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berperan sebagai media informasi, tapi juga sebagai ruang partisipasi masyarakat di era digital sekarang. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan juga cenderung menggunakan sebuah analisis. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan itu untuk mencari teori. Sehingga pendekatan kualitatif ini dipilih dikarenakan penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi mahasiswa ilmu komunikasi terhadap fenomena viral di media sosial sebagai sumber informasi. Yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik penelitian yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara ini tuh dilakukan langsung kepada informan. Teknik ini tuh memungkinkan peneliti untuk menggali sebuah informasi secara luas dan mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan juga serta sikap mahasiswa terhadap fenomena viral di media sosial sebagai sumber informasi. Yang kedua yaitu observasi, dilakukan dengan cara mengamati aktivitas mahasiswa dalam menggunakan media sosial, khususnya itu dalam mengakses dan menyikapi konten viral. Observasi ini tuh bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara yang sebelumnya sudah saya lakukan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, tangkapan layar ataupun screenshot
terhadap konten viral maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini membantu memperkuat hasil penelitian yang telah saya buat. Sumber data. Yang pertama itu ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi. Data ini menjadi sumber utama dalam memahami persepsi mahasiswa terhadap fenomena viral di media sosial. Yang kedua yaitu ada data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan juga hasil penelitian terlebih dahulu, dokumen, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sekian presentasi dari saya mengenai tentang proposal penelitian yang sudah saya buat. Semoga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu teman-teman dan juga menambah wawasan baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.